Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat azzakumullah, melanjutkan membaca kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini merupakan ringkasan terhadap kitab karya beliau juga Syekh Al-Mubarakfuri, ringkasan terhadap kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab yang keluar sebagai pemenang juara pertama dalam lomba penulisan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ringkasannya. Kita di pembahasan tentang upaya orang-orang musyrikin di dalam menjegal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan terakhir, yaitu pembahasan tentang orang-orang musyrik mendebat, mempermasalahkan dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipermasalahkan 3 hal. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas 3 hal. Pembahasan atau materi yang diperdebatkan oleh orang musyrik, yang dipertanyakan, yang tidak disetujui, yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Yang pertama tentang kerasulan, yakni kenapa Rasul harus dari Muhammad gitu, kenapa enggak dari yang lain. Ada yang mengatakan kenapa enggak dari malaikat gitu. Dan itu sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul itu dari kalangan manusia? Ya karena berdakwah kepada manusia. Terus yang kedua yang dipermasalahkan tentang kebangkitan. Ini diantara sebagian keyakinan orang-orang musyrik mengingkari akan adanya hari kiamat, akan adanya kebangkitan. Nah, dan itu sudah kita bahas. Di antaranya secara akal, hidup di dunia ini kan banyak kedoliman-kedoliman yang belum terselesaikan, ya kan? Nah, kapan diselesaikannya? Ya nanti di akhirat. Sebab kalau tidak, ya Allah zalim, seolah-olah kalau tidak ada pengadilan di akhirat kelak. Nah kemudian yang terakhir pembahasannya adalah yang dipermasalahkan tentang tauhid, dan tauhid yang dimaksud tauhid ibadah. Sebab orang-orang musyrikin meyakini tentang tauhidullah itu, yaitu tentang rububiyah, meyakini bahwa ada zat, hanya satu-satunya zat yang hanya menciptakan, menghidupkan, mematikan adalah Allah. Maka mereka bertauhid, namun tauhid rububiyah yang tidak mengkonsekuensikan kepada tauhid uluhiyah. Jadi tauhid yang dipermasalahkan oleh orang musyrik adalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Yani kenapa nyembah itu, beribadah itu harus hanya kepada Allah saja? Ini sangat mengherankan kata mereka, sebab menurut mereka ada zat selain Allah, diantaranya orang soleh, yang bisa memberikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana mereka menyembah berhala, menyembah kubur-kubur soleh, pohon-pohon keramat, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kata orang-orang musyrikin. Kami menyembah Allah, namun kami menyembah mereka sebagai bentuk sarana wasilah untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah sampai situ pembahasan kita, karena liburnya panjang, ya. Liburnya panjang, selain libur, lagian kok ngaji ono libur ini gimana liburnya? Ya karena udzur, mungkin karena Ramadan kemarin ya, libur.
Kita lanjutkan membaca. Kalau yang punya kitabnya halaman 34 sekarang. Enggak, halaman 35. Nah, halaman 36, afwan. Halaman 36. Berkata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, "Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bid'awah ila tauhidillah." Manakala Nabi menegakkan dakwah kepada tauhid. Dan maksud tauhid apa jemaah? Kalau ditanya dakwah para nabi dan rasul itu tauhid, maksudnya tauhid uluhiyah. Perhatikan ini. Enggak ada nabi mengajak kepada tauhid rububiyah. Makanya Allah menyebutkan tauhid rububiyah dalam Quran hanya bentuk untuk iqamatul hujjah saja. Jadi bukan untuk dalam rangka mendakwahi, tidak, karena mereka sudah bertauhid rububiyah. Ini hanya sekedar untuk menegakkan hujah. Yani kalau kalian mengakui Allah sebagai zat pencipta, pemberi rezeki, ya sembah Allah dalam ibadah. Gitu. Jadi sebagai hujah saja. Makanya dakwahnya para anbiya rasul, tauhidnya itu tauhid apa? Al-ibadah. Maudhu' dakwati ar-rusul at-tauhid wa huwa tauhid al-ibadah. Wa khala'a kullama takhaduhu ilahan min dunillah. Dan Nabi meninggalkan apa saja yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, baik itu kubur orang soleh, pohon keramat, atau malaikat sekalipun. Pokoknya apa saja yang disembah selain Allah, Nabi tinggalkan. Ya. Wa syaqqa dzalika 'alal musyrikin. Maka terasa beratlah ya atas hal itu terhadap orang-orang musyrik. Ini yang membuat orang musyrik merasa berat, kok nyembah harus hanya kepada Allah saja. Karena mereka sudah terbiasa melakukan kesyirikan sebelum datangnya Islam. Ya. Wa a'dhamuhu, dan merasa berat. Wa ankaruhu, dan mereka sangat-sangat mengingkari. Jadi yang namanya peperangan, yang namanya perselisihan antara para rasul dengan umatnya, dengan kaumnya, ini di titik tauhid ini diingkari. Hatta sekarang dakwah kita, para jemaah sekalian, antum kalau dakwah ngajak orang sholat ini tidak masalah, antum tidak akan diperangi, dimusuhi. Makanya jamaah tabligh, antum kenal jamaah tabligh itu, dakwah cuma ngajak sholat saja, ketuk pintu orang rumah, nggak ada risiko mereka dakwah itu. Apa risiko mereka? Mereka gak berani ngomong syirik, gak berani ngomong bid'ah, karena kata mereka kalau ngomong syirik bid'ah itu pecah. Ini jamaah tabligh, dan tidak boleh antum ikut-ikut jamaah-jamaah seperti itu. Ya. Adapun dakwah sunnah yang melarang syirik, melarang bid'ah, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada tauhid, ini banyak tantangannya, banyak penentangnya, dengan berbagai cara dan upaya untuk membela. Sebagaimana dulu orang-orang musyrikin berupaya mereka membela kesyirikan mereka. Disebutkan di sini, lama qadamati dakwah, ketika tegak dakwah ini oleh Rasul yani dan para sahabat, wa qarara al-musyrikuna ad-difa' an syirkihim, dan orang-orang musyrik tetap untuk mempertahankan ya kesyirikan mereka. Jadi keyakinan mereka yang syirik ini tetap mereka pertahankan. Wa dukhuli fi niqash fi wal jidal wal niqash wal jidal madaratil muslimin, dan masuklah akhirnya kepada debat ya. Niqash yakni dialog, debat, dan berdiskusi dengan orang-orang muslimin di saat itu. Maka tujuannya adalah untuk supaya membatalkan atau minimal mempengaruhi orang-orang yang sudah beriman. Makanya jemaah sekalian, debat itu terkadang orang-orang musyrik, ahlul batil, orang-orang kafir atau ahli bid'ah, itu kadang ngajak debat itu tujuannya untuk membuat ragu nantinya kepada orang yang sudah yakin dalam keyakinan dalam akidah, orang yang sudah yakin di atas sunnah. Debat jadi tujuannya untuk memudarkan, untuk membuyarkan pemahaman. Maka haram debat seperti itu. Yani bukan untuk ihqaqul haq, bukan untuk idharul haq, bukan untuk menampakkan kebenaran, tapi membuat apa? Membuat apalagi difa' alal batil, membela kebatilan, atau untuk
membuat rancu pemahaman orang, ini haram debat seperti itu. Jadi debat itu harus niat ikhlas karena Allah, dengan tujuan untuk membela, menampakkan kebenaran, bukan membela pendapat pribadi. Ini kan yang sekarang terjadi demikian. Debat itu tujuannya untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, coba. Dan caranya salah. Debat itu di hadapan orang awam, dipublikasikan. Ini keliru. Debat itu para ulama dulu, debat mereka berdua, berdebat, berdialog, mencari mana yang hak, dikeluarkan dalil-dalil, hujah-hujah. Dan ini tersembunyi. Sekarang kan di-upload di YouTube debat itu, disaksikan siaran langsung pada lagi. Ini keliru. Kemudian debat juga tidak dengan sembarang orang. Debat harus didasari dengan ilmu. Dan juga debat syaratnya boleh itu kalau tidak terjadi nantinya niza' wa syiqaq, terjadinya nanti perpecahan, permusuhan. Tidak boleh debat seperti itu. Hatta dalam masalah fikih sekalipun, kalau nantinya timbul an-niza' wa syiqaq, semakin tambah berpecah, bermusuh-musuhan, tidak boleh. Maka para ulama kita walaupun debat mereka keras, debat mereka, namun ketika bertemu mereka bersalaman, berpelukan, tidak saling caci benci, tidak. Ini musibahnya kita sekarang, bergampang-gampang dalam debat. Dan karakter suka debat adalah karakter orang-orang kafir, jemaah. Kan berawalnya orang-orang kafir. Wa ma yujadilu fi ayatillahi ila ladina kafaru. Tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah itu kecuali memang orang-orang kafir. Maka hukum asal orang Islam terhadap syariat ini wajib taslim. Ini hukum asalnya. Ya. Al-aslu 'alal muslim at-taslim. Hukum asal setiap muslim wajib pasrah menerima, enggak ada membantah. Makanya dalam Quran ayat yang mencela debat itu ayatnya umum. Yani artinya semua debat tercela, semua debat tercela. Dibolehkan tuh dalam ayat jika bersyarat wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi boleh debat tuh kalau syaratnya ahsan. Dengan hikmah. Hukum asalnya tidak boleh. Ada debat para ulama, bahkan Ali bin Abi Thalib mendebat orang Khawarij. Dari 6.000 per jemaah 4.000 tobat gara-gara debatnya Ali dengan orang-orang Khawarij di Haura. 2.000 tetap pada akidahnya Khawarij. Namun intinya manfaat. Imam Syafi'i debat juga dengan ahli bidah kalangan Mu'tazilah, ahli kalam. Biasa debat para ulama kita, namun dengan syarat. Nah, uqimat alaihimul hujjah min iddati jawanib. Ketika orang musyrik tetap mempertahankan akidah keyakinan mereka ketika Nabi berdakwah dan para sahabatnya, maka akhirnya ditegakkanlah atas mereka hujjah oleh Allah min iddati jawanib, dari beberapa segi, dari beberapa sisi hujjah. Yang pertama, faqila lahum min aina alimtum anna Allah Ta'ala a'ta ibadahu al-muqarrabin al-mutasarrif fil qaun. Yani ditegakkan hujah kepada mereka itu dengan cara ditanya mereka, diajak mereka untuk berpikir, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini. Yang pertama pertanyaannya, dari mana kalian tahu hai orang-orang musyrik bahwasanya Allah memberi kepada hamba-hamba yang dekat, yang didekatkan dari kalangan para nabi, para malaikat, orang-orang saleh, itu tasarruf, yakni bisa mengatur fil kaun, alam semesta ini. Karena pada pembahasan yang lalu, di antara sebagian keyakinan orang musyrik bahwa ada orang saleh yang telah diberi oleh Allah izin untuk mengatur alam semesta ini. Ada istilah di kitab pun wali kutub, cuma ya. Wali kutub itu ada keyakinan awali yang bisa mengatur alam semesta. Oleh karena itu wali yang sudah mati itu pun dianggap masih memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat, untuk menolak mudarat. Wali yang telah mati itu karena dia diberi kelebihan oleh Allah, kata mereka orang-orang musyrik diberi kelebihan untuk mengatur alam semesta. Kelebihannya itu kenapa? Karena kesolihan, keutamaan mereka di sisi Allah, karena kedekatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana ini kalian dapatkan ilmu ini, keyakinan ini maksudnya, ya?
wa annahum yaqdiruna ala ma taj'umun, bahwasanya mereka wali-wali, orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para malaikat yang kalian sangka memiliki kemampuan min qadha'il hawaij wa kashfil kurbat, kemampuan untuk memenuhi hajat, kebutuhan, atau menghilangkan kesulitan-kesulitan. Dari mana kalian dapatkan ini? Ditanya. Hal tala'tum 'alal ghaib, atau kalian tahu perkara ghaib? Awajadtum dzalik fi kitabin warastumuhu minal anbiya au ahli ilm, atau kalian dapatkan hal itu, keyakinan yang batil ini, gitu ya, batil menurut kita, batil menurut Allah dan Rasulnya, namun tidak menurut mereka. Ini dari mana kalian dapatkan? Apakah kalian dapatkan dari kitab-kitab? Nah, di sini pentingnya kita para jemaah, faedah dari penegakan hujah di sini bahwa Allah senantiasa, demikian Rasulnya ketika berdebat dengan orang kafir, ketika membantah orang-orang kafir, orang musyrik, ditanya dari mana sumbernya, ilmunya. Ini senantiasa kita demikian, ya. Maka antum jangan lupakan itu, dari mana ini sumbernya, dari mana dalilnya, ya. Apakah dari kitab yang kalian wariskan atau yang kalian warisi dari para nabi atau para ulama ahli ilmu, yakni yang selain nabi tapi dia berilmu? Apakah dari mereka? Ini Allah sebutkan di surah Tur ayat 41 jemaah. Ini tentang pertanyaan-pertanyaan ini kepada orang-orang musyrikin, yakni hujjah Allah kepada orang musyrik di surah Tur ayat 41. Am indahumul ghaib fahum yaktubun, apakah di sisi mereka mengetahui hal ghaib sehingga mereka tahu kalau wali, kalau nabi yang sudah mati itu diberi oleh Allah kemampuan untuk mengetahui hal-hal gaib atau memiliki kemampuan menghilangkan kesulitan atau mendatangkan hajat, ya. Apakah mereka mengetahui perkara gaib? Fahum yaktubun, apa yang telah mereka tetapkan berupa yakni keyakinan seperti ini. Wa qala, atau juga Allah Ta'ala berfirman di kitab di surah Al-Ahqaf ayat yang keempat jemaah. Disinilah keistimewaan kita mengkaji kitab sirah. Jadi kitab atau pelajaran sirah nabawi, sejarah Nabi, ini kita mendapatkan ilmu asbabun nuzul ayat-ayat Quran, yakni mengetahui ilmu tafsir. Jadi tafsiran ayat ini ternyata ke sana maknanya, ya kan? Jadi Allah bertanya, am indahumul ghaib fahum yaktubun, di surah apa tadi? At-Tur ayat 41. Ini maknanya berarti ketika Allah menegakkan hujah kepada orang musyrik, dari mana kalian tahu? Apakah kalian tahu gaib sehingga kalian meyakini bahwa para nabi, para rasul itu memiliki kemampuan ngatur alam semesta? Karena keutamaan mereka Allah memberikan yakni kemampuan tersebut. Tahu kalian gaib? Demikian pula di surah apa nih? Al-Ahqaf ayat 4, Allah mengatakan, ituni bi kitabin min qabl, datangkan kepadaku, kata Allah, kitab, ya, dari sebelum Al-Quran, atau asarah, atau asarah min ilm, atau berupa ilmu, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Nah, ini pertanyaan Allah kepada orang musyrik tentang apa? Tentang keyakinan mereka tadi terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah, makhluk-makhluk yang muqarribun dengan Allah, yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, bisa memenuhi hajat kebutuhan, sehingga dimintai doanya, sehingga minta kepada ahli kubur. Ini pertanyaan Allah semua ditujukan kepada mereka. Demikian pula di surah Al-An'am ayat 148 para jemaah, Allah mengatakan, qul hal indakum min ilm, katakan Muhammad, apakah di sisi kalian punya ilmu, fatukhrijuhu, yang bisa ditunjukkan kepada kami, lana in tattabi'una illa dhann, maka jelas tidaklah kalian mengikuti kecuali persangkaan saja. In antum illa takhrusun, tidaklah kalian kecuali hanya berdusta.
karena mereka memang tidak mampu mendatangkan dalil. Demikian pula ahli syirik zaman sekarang tidak bisa mendatangkan dalil. Kalaupun ada hadis-hadis palsu tentang tawasul, hadis-hadis palsu, adapun dalil dari ayat Quran tentang tawasul misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah untuk dekat kepada Allah itu wasilah, perantara. Ini yang dimaksud perantara ini mayit, wali yang dimaksud oleh mereka. Yang benar para jamaah, wasilah yang dimaksud dalam ayat cari untuk supaya dekat dengan Allah itu perantara, maknanya amal soleh. Karena hanya amal soleh yang bisa menghantarkan kita dekat dengan Allah, bukan kesyirikan apalagi kebid'ahan. Kebid'ahan justru semakin seorang itu jauh dengan Allah jemaah. Demi Allah perhatikan ini, kebid'ahan bukan semakin dekat seorang dengan Allah, tapi bahkan semakin jauh. Walaupun niatnya orang itu untuk apa? Melakukan bid'ah itu untuk apa jemaah? Untuk mendekat kepada Allah. Mana dalilnya? Nabi mengatakan tentang orang Khawarij, yang kata Nabi SAW, ibadah mereka itu, kata Nabi kepada para sahabatnya, tahkiruna salatakum ma'a salatihim, tahkiruna siyamakum ma'a siyamihim. Kalian para sahabat akan merasa rendah solat kalian dibandingkan dengan mereka solat. Puasa kalian terasa remeh kalau kalian melihat mereka solat, orang-orang Khawarij, yakni ahli ibadah mereka itu, ahli solat, ahli tahajud, ahli puasa. Badan mereka cekung karena kurangnya tidur, tahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Siangnya mereka tidak makan karena berpuasa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah, ahli bid'ah itu ahli ibadah. Namun apa kata Nabi? Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Bersamaan dengan itu, walaupun dia ahli ibadah, namun mereka melesat dari agama, keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Jadi mendekat dia kepada Allah namun semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawasul, wasilah yang dimaksud dalam ayat, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu, dan carilah untuk dekat dengan Allah itu wasilah. Maka maknanya apa jemaah? Maknanya amal saleh, amal taat yang diridhai oleh Allah. Kita bertawasul dekat dengan Allah dengan salat 5 waktu, bertawasul dengan menuntut ilmu syar'i, bertawasul dengan bakti kepada orang tua, bertawasul dengan sedekah, bertawasul dengan apa saja dari amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa kana min at-tabi'i ay ya'tarifa al-musyrikun bi annahum lam yuttali'u 'alal ghaib. Maka secara pastinya orang musyrik ini tidak mampu menjawab pertanyaan Allah tadi, tidak mampu membuktikan apa yang Allah tuntut. Bahkan mereka ya tidak tahu perkara ghaib. Wala wajadu dzalik fi kitabin min kutubil anbiya, tidak ada pula di kitab-kitab para nabi tentang kesyirikan yang mereka lakukan. Wala akhadhu min ahli ilm, tidak pula mereka dapati dari para ulama. Lantas dari mana? Faqalu, mereka menjawab di surah Zukhruf ayat 22. Dan itu jawaban persis orang yang berbuat syirik dari kalangan kaum muslimin di zaman sekarang. Sejarah itu akan terus berulang jemaah. Dan itu sudah sunnatullah, tidak berubah. La tabdillah fi khalqillah, tidak ada yakni perubahan dalam penciptaan Allah. Orang musyrik dahulu hujahnya apa? Ya orang musyrik sekarang pun sama. Sama. Dakwah para nabi dulu dengan apa? Dakwahnya ahli sunnah sekarang pun sama. Tidak akan berubah. Apa jawaban mereka jemaah? Mereka mengatakan dalam surah Zukhruf ayat berapa tadi? Ayat 22 dan juga di Luqman ayat 21 sama di Luqman ayat 21 dan surah Zukhruf ayat 22 sama maknanya, lafadznya. Apa kata mereka di surah Luqman ayat 21 atau di surah Zukhruf ayat 22? Lihat dulu di surah Zukhruf misalnya, Allah mengatakan tentang mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kata mereka,
Tidak ada dalil-dalil dari kitab para nabi, tidak, dari para ulama juga tidak ada. Kami pun melihat gaib juga tidak tahu perkara gaib, tapi semua itu kami dapatkan dari mana? Dari nenek moyang, dari adat kebiasaan. Karena dulunya nenek moyang kami melakukan ini, ya sudah, itulah hujah kami, itulah dalil kami. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami mengikuti jejak mereka. Itu cuma di surah Luqman apa kata Allah? Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Persis sama sekarang di zaman kita sekarang. Bahkan ada di YouTube ini seorang tokoh yang suka tahlilan yasinan. Itu ketika ditanya dari mana dasarnya, dikatakan dalam kitab Syafi'iyah pun ini bid'ah munkarah. Kumpul-kumpul di rumah mayit itu. Lalu kata dia apa? Antum lihat YouTube ada itu. Ya. Apa katanya? Iya, memang dia bid'ah munkarah. Dalam sebuah kitabnya Syafi'iyah juga bid'ah makruhah. Tapi ini yani yasinan tahlilan itu, tapi ini sudah jadi adat kebiasaan. Ngaku sendiri ternyata. Lihat waktu debat itu loh. Ya. Ini menunjukkan jawaban itu sama, jemaah. Jawaban itu sama, ini sudah adat, ini kebiasaan. Ini bukan dalil. Oh, dalilnya ini loh, Nabi yasinan, baca yasin, beliau baca yasin. Abu Bakar di sebelahnya, Umar kumpul tiap malam Jumat, ada hidangan kurma pakai keju, itu makan setelahnya, tawasul Nabi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini loh dalilnya, Nabi ini lakukan. Baru itu namanya dalil. Ya. Adapun ini kan baik, ini baca Quran, itu bukan dalil jemaah. Dalil perayaan Maulid Nabi itu dalilnya satu, dalilnya apa? Dalil satu yang pertama cinta Nabi. Dalil kedua baca Quran dan baca solawat. Karena waktu perayaan itu baca solawat, membaca Quran. Dalil ketiga sedekah. Dalil keempat menuntut ilmu karena ada ceramahnya. Dalil kelima apa lagi ya? Silaturahim karena saling kunjung ke masjid kan, perayaan Maulid. Itu bukan dalil Maulid, itu dalil baca Quran, dalil baca salawat, dalil apa lagi? Sedekah, nggak ada kaitan dengan Maulid. Maka jamaah sekalian perhatikan ya. Perbuatan itu dihukumi itu adalah asalnya. Perbuatan itu apa asal motif dia melakukan. Walaupun dia baca Quran tapi perbuatan itu adalah Maulid, maka bukan baca Qurannya yang diperhatikan, bukan baca salawatnya tapi Maulidnya. Seperti ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan menghadiri acara silaturahim keluarga, namun ada potong tumpeng katanya. Ada pertanyaan ke saya demikian. Ada potong tumpeng, ada apa lagi ya? Ada acara mungkin apa lagi yang maksiatnya lah pokoknya ya. Mungkin campur baur laki perempuan semisalnya, yang satu ndak tutup jilbab karena mungkin belum paham. Maka saya katakan, ya akhi, yang antum harus perhatikan itu bukan maksiat-maksiat yang masuk ke dalamnya, bukan. Yang antum perhatikan ini acara-acara apa? Silaturahim, taib berarti halal, bahkan itu ibadah, hadiri ya akhi. Adapun maksiat yang ada di dalamnya, ya antum ingkari kalau mampu. Tapi asalnya acara ini acara apa? Silaturahim. Jadi jangan karena ada acara yang seperti itu dia dikatakan semuanya, yakni acaranya pun batil, tidak. Sebaliknya acara yang haram walaupun ada kebaikan di dalamnya, ada baca Quran di acara haram tersebut, tetap hukumnya haram walaupun baca Quran. Misalnya ada majelis, ini contoh yang gampang, ada majelis judi. Lalu kata pimpinannya, mari para jamaah judi ya nih, sebelum kita judi dimulai, mari silakan yang satu membaca Al-Quran, bacakan ayat tentang judi misalnya. Ini walaupun jangan baca Quran Ustaz. Loh, walaupun baca Quran majelisnya apa? Majelisnya judi, maka judi saja haram hukumnya tetap. Walaupun baca Quran sekalipun. Demikian acara itu, acara perbuatan itu perbuatan bid'ah, walaupun dibacakan Quran, dibacakan salawat, tidak menjadikannya legal. Tetap keliru, tetap salah di dalam pandangan syariat. Nah, ini kalau bisa antum hafal ayat ini, jawaban orang-orang musyrikin ketika dimintai dalil oleh Allah, ditegakkan hujjah kepada mereka. Apa jawabannya? Dan ini ayat semacam ini banyak dalam Quran ya kawan, termasuk di surah Al-Baqarah juga ada.
yang maknanya seperti ini. Yani kami tidak dapati kecuali apa yang didapati oleh nenek moyang kami saja, kami hanya ngikut saja. Yani walaupun nyungsep nenek moyangmu, iya, harus nyungsep, ya nyungsep melah wis. Ini dalam beragama jemaah. Jangankan ini jelas ya, hatta dalam kita bermadhab sekalipun haram kalau menjadikan madhab sebagai agama. Apalagi ini ya, adat nenek moyang dijadikan agama, ya kan? Itu jelas. Hatta madhab loh jemaah, madhab dijadikan agama hukumnya haram. Apa maksudnya madhab dijadikan agama? yakni benar salah pokoknya apa jari Syafi'i, benar salah pokoknya apa jari Hanafi, wis pokoknya aku melok wis. Tidak boleh seperti itu. Makanya Imam Syafi'i pun berwasiat. Beliau berpesan, kata beliau, ajma'al muslimun ala ana man istabana lahu sunnatun min Rasulillah la yahilu li ahadin an yada'aha li qawli ahad minan nas. Kalau sepakat para ulama, sepakat kaum muslimin, ala ana man istabana lahu sunnatun min Rasulillah, yakni barang siapa yang telah jelas datang kepadanya sunnah dari Rasul, hadis yang sahih dari Rasul sudah datang jelas kepadanya, maka kata Syafi'i, la yahilu li ahadin, tidak halal bagi siapapun an yada'aha, untuk meninggalkan sunnah tersebut, liqauli ahadi minan nas, demi perkataan seseorang dari manusia, demi perkataan madhab imam sekalipun. Karena kita demikian. Ini hadisnya Pak, oh, walaupun hadis ini bertentang dan madhabku yang tidak iso, masih hadis ditolak cuma. Yang penting apa benar salah apa jari Syafi'i. Ini apa yang dipraktekkan oleh Imam Syafi'i sendiri keliru, apalagi imam-imam yang lain seperti Imam Nawawi. Banyak permasalahan-permasalahan fikhiyah Imam Nawawi yang berseberangan dengan madhabnya, itu Imam Syafi'i rahimahullah. Padahal dia apanya? Gurunya, atau bermadhab ke madhab Syafi'i. Bahkan Imam Al-Muzani ini murid senior Syafi'i, yang bukan 1, 2, 4, 5 tahun, hampir semua usia, seluruh usianya dihabiskan untuk berguru, bermulazamah dengan Syafi'i. Maka Imam Al-Muzani itu termasuk ulama yang tidak banyak gurunya, tidak banyak guru, namun berguru kepada Syafi'i itu hampir seluruh usianya, seumur hidupnya istilahnya. Maka sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, Al-Muzani nasiru madhabi. Imam, yani Al-Muzani itu kata Imam Syafi'i, dia adalah pembela dari madhabku. Nah, Imam Al-Muzani banyak berseberangan dengan Imam Syafi'i dalam beberapa permasalahan. Seperti misalnya Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak sampai kafir, namun disuruh taubat. Wa illa, jika tidak mau bertaubat, yuktal, dihukum mati, kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Al-Muzani enggak setuju. Tidak dihukum mati, tapi dihukum diserahkan kepada pemimpin penguasa. Mau dipenjarakan seumur hidup silahkan, tapi tidak dihukum mati. Ini antara guru murid seperti ini. Apalagi perbedaan misalnya antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i, yang jelas beda madhab, padahal itu adalah hubungan guru murid. Menunjukkan ketidakfanatikan mereka para jamaah, tidak menjadikan madhab sebagai agama. Sekali lagi, silahkan kaum muslimin bermadhab, tidak terlarang. Boleh kita mengambil madhab Syafi'i, yakni di dalam mempelajari kaidah-kaidah fikih Syafi'i, kita berpedoman dengan apa yang diterapkan di dalam para ulama Syafi'iyah. Ini namanya bermadhab Syafi'i, boleh. Namun jangan menjadikan madhab sebagai din. Nah, wa bihadzal jawabi tabayyana ajzuhum wa jahluhum ma'an. Atas dasar jawaban ini, atau berdasarkan jawaban tadi, yang kami tidak dapati kecuali ya dari nenek moyang saja, maka jelaslah ajzuhum wa jahluhum ma'an, jelaslah kelemahan mereka dan kebodohan mereka. Ini kelemahan untuk menyampaikan hujah dan kebodohan mereka di dalam membantah. Faqila lahum, maka akhirnya dikatakan kepada mereka, innallaha ya'lam wa antum la ta'lamun, maka Allah yang tahu kalau begitu sekarang, dan kalian tidak mengetahui. Fasma'u minhu subhanahu wa ta'ala ma yaquluhu wa yukhbiru bihi, maka dengarlah oleh kalian apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, apa yang dikabarkan oleh Allah tentang hakikat syurakaikum, tentang hakikat
zat yang kalian sembah selain Allah, zat yang kalian sekutukan selain Allah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang atau apa yang kalian sembah selain Allah, dia juga adalah hamba-hamba Allah seperti kalian. Kalian nyembah para nabi, kalian beribadah kepada para rasul, wali-wali, itu hamba sama seperti kalian. Ai innahum la yaqdirun, yakni mereka itu tidak mampu ala syai' mimma yakhtasu billahi subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mampu sesuatu pun, sedikit pun, ya, sedikit pun tidak mampu untuk mengatur alam semesta, untuk memberikan manfaat menolak mudarat. Kama anakum la yaqdirun alaih, sebagaimana kalian juga tidak mampu, sama mereka pun tidak mampu, mereka sama seperti kalian. Yani para nabi, para rasul yang orang-orang soleh itu loh, dalam urusan masalah kemampuan ini nih, sama kalian. Sama wahai kalian orang-orang musyrik, sama. Bukan menyamakan para nabi dengan orang musyrik, bukan dalam hal ini, dalam hal bahkan para nabi pun, ya, para nabi pun tidak memiliki hak rububiyah untuk mengatur alam semesta. Para nabi pun kecuali atas izin Allah berupa mukjizat. Makanya Nabi mengatakan, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Allah mengatakan kepada nabinya, qul, katakan Muhammad, innama ana basyarun mislukum, sungguhnya aku nabi, rasul adalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, bedanya aku diberi wahyu, itu saja. Namun Rasul juga suka lupa, maka dalam hadis, inna ma'ana basyarun mislukum ansa kama tansawun. Aku ini, kata Nabi, manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Ya. Jadi dalam hak urusan rububiyah, bisa mengatur alam semesta, bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak mampu menolak mudarat kepada dirinya sendiri saat perang Uhud. Nabi rontok gigi gerahamnya, ya. Nabi SAW berdarah-darah wajahnya ketika perang. Nabi sendiri tidak mampu untuk menolak mudarat, untuk mendatangkan manfaat, kecuali atas izin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mana tadi? Ai innahum la yaqdiruna ala syai' mimma yahtassu bi subhanahu wa ta'ala kama annakum la yaqdiruna alaihi fa antum wahum sawa fil ajazi wa adamil qudrah. Maka kalian, wahai orang-orang musyrik, kalian nih sama dengan mereka orang-orang soleh dalam hal kelemahan dan tidak memilikinya kemampuan untuk mengatur alam semesta ini. Walidzalika tahadahum, oleh karena itu, ya, mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan berarti Allah menantang ini dalam rangka untuk menegakkan hujah, jemaah. Ya. Bukan berarti Allah yakni menantang kepada makhluknya yang lemah, tidak. Tidak menunjukkan kelemahan, tapi justru untuk menegakkan hujah atas kelemahan mereka sebagai makhluk. Apa kata Allah di surah Al-A'raf ayat 194? Allah Ta'ala mengatakan, sama dengan ayat yang tadi, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Lalu kelanjutan ayat, fad'uhum, maka seru mereka sekarang. Ini sungguhnya orang yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba sama seperti kalian. Maka silakan panggil sekarang, ya. Falyastajibu lakum, ya, in kuntum shadiqin. Panggil mereka dan yakni falyastajibu lakum. Maka perhatikan apakah mereka mampu yakni memenuhi apa yang kalian seru tersebut. In kuntum shadiqin, kalau kalian betul-betul orang yang jujur, orang yang benar. Demikian pula di surah Fatir Allah mengatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang yang diseru selain Allah tidak memiliki kekuasaan pun, walaupun sebesar atau setebal atau sekulit ari sekalipun, tidak mampu memiliki kekuasaan sedikit pun. Maknanya adzan masuk belum? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzakumullah. Melanjutkan membaca
Kitab Radul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Summa du'iyal musyrikuna ila qalilin min at-tafkir. Kemudian setelah demikian itu diajaklah orang musyrikin untuk sedikit berfikir. Wa haitsu innahum kanu ya'tarifun, apalagi ketika mereka itu mengetahui atau mengakui bi anna Allah Ta'ala huwa khaliqu kulli syai', bahwasanya Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Ya, mereka akui ini. Wa anna alihatahum lam yakhluqu syai'an wa la yastati'un an yakhluqu syai'an, bahwasanya sesembahan-sembahan mereka selain Allah tidak mampu menciptakan sesuatu pun, karena Allah sang pencipta satu-satunya, tidak mampu untuk menciptakan sesuatu pun. Balhum anfusuhum makhlukun lillah, bahkan sesembahan-sembahan yang disembah itu selain Allah pun itulah yang diciptakan oleh Allah. Maka diajak mereka untuk berfikir. Faqila lahum kaifa sawaitum. Ini menunjukkan jamaah sekalian, perdebatan dialog antara Allah, tentu yang mewakili adalah Rasulnya Muhammad SAW. Namun Allah turunkan ayat untuk berdebat dengan orang-orang kafir tersebut. Maka Allah pun bertanya kepada mereka dalam firman-Nya nanti di surah An-Nahl misalnya nanti di ayat 17. Ya, faqila lahum fa kaifa sawaitum bainallah al-khaliq al-qadir wa bain haula'il makhluqin al-ajza. Bagaimana kalian samakan antara Allah sang pencipta yang maha berkuasa dengan makhluk yang ajazah, yang lemah. Kaifa sawaitum bainahuma fil ibadah wa du'a, bagaimana kalian samakan dia Allah dengan makhluk tersebut dalam doa, dalam permohonan permintaan. Minta rezeki itu hanya kepada Allah. Kok bisa minta rezeki kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Syekh Badawi, kepada wali-wali yang lain? Coba kita kalau belum menyaksikan mungkin tidak percaya. Kalau ada orang Islam minta kepada wali, ya Badawi madad, ya Badawi tolong kami, ya Badawi minta anak, 10 tahun kami berumah tangga belum punya anak. Mungkin kita tidak percaya kalau belum menyaksikan, belum mendengar jemaah. Ya, makanya kita katakan tidak setiap memang yang ziarah kubur itu meminta kepada ahli kubur, tidak. Di antara mereka itu ada 3 golongan. Yang pertama datang ke kubur itu untuk mendoakan ahli kubur saja. Yang kedua untuk doa kepada Allah, minta rezeki, minta jodoh, kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kepada Allah. Namun tawasul melalui perantara ashabul kubur, tidak minta kepada ahli kubur, tidak. Nah baru yang ketiga datang ke kubur memang bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada ashabul kubur karena keyakinannya dia memiliki kemampuan tadi sebagaimana orang musyrikin. Maka ziarah kubur itu ada 3 hukum. Ada ziarah syar'iyah, ziarah bid'iyah, ziarah syirkiyah. Yang pertama syar'i, mendoakan ahli kubur. Tidak kita doa kepada Allah, tidak. Kita mendoakan ahli kubur saja. Tidak minta rezeki kepada Allah, tidak. Minta rezeki di mana? Bukan di kuburan, nanti di rumah. Nanti di rumah. Doa, antum sholat sunnah tahajud, doa minta rezeki kepada Allah. Jangan minta rezeki kepada Allah di kuburan. Kan banyak orang demikian dengan alasan karena kuburan orang soleh tempat yang afdol. Loh jemaah, di muka bumi tempat yang afdol kata Nabi masjid. Ya. Afdalul biqa' indallah masajiduha. Dan Nabi ketika menyebutkan orang yang disembah selain Allah, maka kalau itu orang soleh, berarti jemaah kaidahnya ya, kalau ada manusia makhluk disembah selain Allah, kalau dia orang soleh jangan disebut togut. Nabi Isa bukan togut, tapi yang togut itu disembah selain Allah dari makhluk yang dianya ridho, dianya rela ridho. Adapun orang saleh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bukan togut jemaah. Nabi Isa bukan togut, yang togut itu setan yang mempengaruhi manusia untuk nyembah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau kepada wali atau kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan disebut togut itu orang yang disembahnya, karena dia tidak rela, tidak ridho. Tapi kalau kuburan, perhatikan ya kawan,
Kalau kuburan orang soleh, kuburan nabi, kuburan rasul, ketika disembah, maka kuburan itu namanya berhala. Bedakan ya antara orangnya dengan kuburannya. Kalau kuburannya yang disembah, maka kuburan itu disebut berhala. Mana dalilnya? Nabi berdoa kepada Allah, kata Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ini kaidah yang besar jemaah. Jadi kalau Nabi Muhammad disembah, jangan Nabi Muhammad disebut tagut. Nabi Isa disembah, jangan Nabi Isa disebut tagut. Bukan, karena Nabi Muhammad dan Nabi Isa tidak rela disembah. Tapi kalau kuburan Nabi Isa, kuburan Nabi Muhammad disembah, kuburan Nabi Muhammad disembah, maka kuburan Nabi Muhammad itu namanya berhala, namanya tagut atau berhala. Apa kata Nabi? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburku ya Allah berhala yang disembah ya Allah. Dijabah tidak doanya Nabi? Dijabah oleh Allah. Tidak ada umat Islam, manusia manapun yang nyembah-nyembah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berhala-berhala yang disembah, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang penjagaan Allah melalui pemerintah Saudi Arabia. Coba kalau yang jaga Masjid Nabawi itu orang-orang sufi, wah cuma wis ngawur-ngawuran wis. Kubur Nabi wis ditawafi, wis dikelilingi wis. Alhamdulillah yang jaga Wahabi. Yang jaga Wahabi jemaah. Baik. Jadi diijabah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tidak ada kuburan di muka bumi ini tempat kuburan yang dianggap suci, yang dianggap keramat, yang afdal, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ke Madinah kalau tujuan ziarah kubur Nabi ini terlarang, karena berarti termasuk safar. Nabi mengatakan la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kalian sengaja safar untuk ngalap berkah kecuali ketiga masjid saja. Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa. Adapun kubur Nabi maka bukan termasuk dari tiga tempat yang disebutkan. Maka masjid yang afdal untuk kita doa, untuk kita taqarrub kepada Allah. Masjid tempat yang disukai, paling dicintai oleh Allah. Masajiduha wa abgadul biqa ilallah aswaquha, dan tempat yang dibenci Allah apa? Pasar yang ada di muka bumi. Maka jenengan kalau ke pasar boleh, bukan berarti Allah benci kita tidak boleh ke pasar, boleh. Namun hendaklah ke pasar itu hanya sekedar kecukupan saja, sekedar karena ada hajat, selesai itu cepat pulang. Jangan malah cuci mata di pasar, kan gitu katanya ya. Muter-muter belanja ndak, cuma lihat-lihat barang apa, jangan. Pasar itu tempatnya syaitan, tempat penipuan, tempat sumpah palsu, maka dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tempat teriak-teriak ya di pasar, tempat dusta ya pasar, tempat buka aurat ya di pasar, tempat tabaruj ya di pasar, tempat penipuan al-ghish di pasar, maka dibenci oleh Allah. Dan di pasar itu dikibarkan bendera iblis untuk menjaring, untuk menjerat manusia agar tergelincir dalam dosa. Maka jemaah jangan kita suka berlama-lama di pasar. Sama hanya tempat buang hajat itu kan WC ya juga tempatnya setan. Jangan lama-lama. Ini ndak merenung di WC, cari ilham. Jangan, musibah. Ya. Jadi sekedar saja, karena kata Nabi inna hadhil hushus muhtadarah. Sesungguhnya tempat buang hajat ini ada penunggunya, itu ada setannya, ada jinnya. Maka idza dakhala ahadakumul khala an yaqul bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka jika kalian masuk WC hendaklah membaca bismillah kemudian berlindung dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, kaifa sawaitum baina Allah al-khaliq al-qadir wa baina haula'il makhluqin al-'azza, kaifa sawaitum bainahuma fil ibadah, bagaimana kalian samakan antara Allah dengan makhluk selain Allah di dalam ibadah wa doa, di dalam berdoa. Fa ayyukum ta'budun Allah, fa innakum ta'budun Allah wa ta'buduna haula. Kalian Allah disembah ya, selain Allah pun kalian sembah. Wa tad'una Allah wa tad'una haula,
kalian berdoa menyeru kepada Allah, dan selain Allah pun kalian seru. Lalu Allah berfirman di surah Nahl ayat 17 ini, afama yakhluq kaman la yakhluq, apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak punya otak untuk berpikir? Apakah sama yang menciptakan itu Allah dengan yang tidak menciptakan itu berhala-berhala, wali-wali, para nabi, para rasul yang telah mati misalnya, apakah sama? Nah, falamma wujiha ilaihim hadha su'al, manakala disampaikan pertanyaan ini kepada mereka, dihadapkan, diarahkan pertanyaan ini kepada mereka, bahatu, mereka bungkam, ya, bungkam, wa dhahabat anhum hujjatuhum, dan habislah hujah mereka, fasakatu wa nadimu, mereka pun terdiam, mereka menyesal, summa tashabbatsu bi amrin batil, lalu mereka mengalihkan debat, mengalihkan dialog kepada perkara yang batil. Apa kata mereka? Inna aba'ana kanu min aqalil bashar. Kata mereka, sesungguhnya nenek moyang kami dulu itu manusia yang paling cerdas, ma'rufin bidzalika, yang sangat mengetahui tentang hal itu, fima bainan nas, di antara manusia, qad i'tarafa bi fadli uqulihim ad-dani wal qasi wa hum kulluhum kanu ala hadha ad-din, dan mereka tahu keutamaan, yakni akal-akal mereka, dan mereka semuanya berada di atas agama ini. Fa kaifa yumkin ayyakuna hadha ad-din dolalan wa batilan, maka bagaimana mungkin agama yang kami anut sekarang, keyakinan akidah yang kami anut sekarang, yang mengikuti nenek moyang kami itu dikatakan batil, dikatakan agama yang batil, padahal nenek moyang kami dulu orang yang cerdas, orang yang ngerti. Itu kan sekarang pun jawabannya gitu cuma. Nenek moyang kita tuh orang yang pinter loh dulu, orang yang ngerti, bisa membaca panca inderanya manusia, bisa menghilang, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air. Itu orang alim loh nenek moyang kita itu. Loh kok bisa dibatil-batilkan ajarannya? Itu maksudnya. Kok bisa ajarannya dikatakan sesat, batil? Wala siyama wa abaun nabi. Apalagi ini nenek moyangnya Nabi Muhammad ini, Abdul Muthalib dan semisalnya. Wa abaul muslimin aidan kanu ala hadaddin, dan juga nenek moyangnya kaum muslimin, ya, itu juga di atas agama yang hak ini. Maka faradda alaihim bi annahum makanu muhtadin, maka dibantahlah, dijawablah mereka bahwa mereka katanya di atas petunjuk, walam ya'rifu sabilal haq, ya, bahwasanya walam ya'rifu sabilal haq wala salaquhu, ternyata nenek moyang mereka itu bukan di atas kebenaran. Ada bantahan nanti, tidak menempuh jalan kebenaran. Wa yastaljimu hadza annahum kanu dhalin, ketika nenek moyang mereka walaupun dianggap pintar tapi tidak mengikuti ajaran Muhammad, maka tetap saja kecerdasannya, kepintarannya tetap tidak bermanfaat, tidak berguna, tetap mereka itu dianggap dhalin, sesat oleh Allah. La yaqiluna syai'an wa la yahtadun, tidak berakal, bodoh ya nih. Jadi orang disebut bodoh itu bukan bodoh terhadap dunia. Orang itu bodoh menurut agama, yakni bodoh terhadap agama syariat. Makanya Allah mengatakan tentang orang kafir cuma yang ya'rifuna dhahiran minal hayati dunya wa hum apa? Yajhalun. Orang-orang kafir Allah sifati mereka ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka alim tentang kehidupan dunia, tentang masalah-masalah keduniaan mereka alim, namun urusan akhirat mereka lalai, kata Allah. Itu orang bodoh walaupun alim tentang urusan dunia. Sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila lahum dzalika ahyanan bil isyarah wal kinayah wa ahyanan bis sarahah al kamilah. Allah ungkapkan bentuk bantahan Allah dalam Quran terhadap bodohnya nenek moyang itu. Terkadang Allah ungkapkan dengan isyarat dan bahasa sindiran, dan terkadang Allah ungkapkan dengan bahasa yang terang-terangan, bodoh ya bodoh, disebut itu oleh Allah. Dan terkadang dengan bahasa apa? Sindiran. Dua-duanya Allah pakai untuk membantah mereka ini. Seperti firman Allah di surah
As-Saffat ayat 69 ayat 70 jemaah. Allah mengatakan, innahum alfau aba'ahum dhallin. Bahwasanya mereka orang-orang musyrikin menemukan nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Mereka mengikuti di atas jejak-jejaknya, ya, nenek moyang mereka, yuhra'un, ya, mengikuti jejak orang yang yang sangat tergesa-gesa gitu, mengikuti jejak nenek moyang mereka. Ini ungkapan yang jelas, ungkapan yang terang-terangan. Allah mengatakan sesat, gitu ya, disebutkan abahum dhallin, jadi enggak tendeng aling-aling istilahnya. Hada min jihah wa min jihati ukhra, ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, ya, akhadal musyrikun yukhawwifuna an-nabi. Terkadang orang musyrikin menakut-nakuti Nabi. Ini termasuk kita di zaman sekarang. Orang-orang musyrik zaman sekarang pun menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Ya, dengan cara apa? Hati-hati, jangan lewat di kuburan mbah ini. Kalau tidak, kamu kualat. Itu sama. Nabi loh yang ditakut-takuti oleh mereka jemaah. Wal muslimin, demikian pula para sahabat. Min alihatihim, tentang sesembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka. Yaqulun, mereka mengatakan orang musyrik itu kepada Nabi dan para sahabat, innakum asatum, kalian telah berlaku kasar, telah berlaku kurang ajar, tidak beradab ila alihatina, kepada sembahan-sembahan kami. Jadi kalau mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini sesat, itu mengatakannya apa? Kamu sudah berlaku tidak sopan. Mengatakan ini syirik, ini tuh sudah tidak sopan, ya. Bibayani azzihim, ketika mencela, ini apa, menunjukkan apa jemaah, menunjukkan kelemahan mereka. Akhirnya orang kalau lemah dia ngancam, akhirnya sudah nggak punya hujah, akhirnya ngancam, menunjukkan kelemahan mereka. Fahum saufa yaghdhabuna alaikum, hati-hati, sesembahan-sembahan kami itu nanti akan murka kepada kalian, ya. Fatuhlikakum, akan mencederai, mencelakakan kalian. Sama sekali ini akan kewalat kalian, akan celaka. Kalau kalian lewat tidak minta maaf, minta permisi, kalau kalian mengatakan ini syirik, ini bid'ah, kalian akan kewalat, ya. Demikian perkataan zaman sekarang sama. Au tukhatabatu au tukhbatu aisyah tukhbatukum li ajli dzalik, ya, atau akan yakni mencederai, mencelakakan kalian dengan sebab hal itu. Wa hadza kama kana al-awwalun yaqulun li rusulihim, ini persis seperti orang-orang dahulu sebelum zaman Rasul, yakni orang-orang terdahulu kepada rasul-rasul mereka sebelum zaman umat Nabi Muhammad, yakni kepada rasul-rasul mereka. Di dalam surah Hud ayat 54 jemaah. Jadi jemaah, bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, ya, sebelum Nabi Muhammad pun itu lagunya sama. Lagunya itu sama. Lagu kaumnya membantah Rasul ya sama. Apa kata mereka? Intakulu, ini saya tidak lihat, takulu apa nakulu? Innakulu kayaknya. Innakulu, tidaklah kami mengatakan illa, kecuali i'taraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak mengatakan kepada kalian, wahai para nabi, itu di zaman dahulu, ya, umat-umat terdahulu mengatakan kepada nabinya, kecuali kalian itu telah berlaku jelek, bersikap buruk terhadap sesembahan-sembahan kami. Nah, bagaimana bantahan Allah jemaah sekalian kepada orang-orang musyrik nanti, insyaallah kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini insyaallah. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.